Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, mari kita ikuti, kita dengarkan penjelasan dari Pak Ustadz Wahabi Abdul Hakim Abdad. Kemudian dikomentari oleh YouTuber Aswaja yang sangat terkenal, yaitu Kuzaini atau Kuzakah Zaini Karim. Mazhab itu artinya kumpulan pendapat ijtihad para ulama. Dan yang bisa masuk ke sana orang awam atau ahli ilmu? Ahli ilmu. Itu paham? Orang awam mana? Orang awam bukan dalil. Dia tidak bisa beristidlal, dia pegang dalil kita harus sunnah. Menurut Pak Wahabi ini, untuk bermadhab masuk ke sana itu harus ahli ilmu. Orang awam bisa ndak ke sana? Oke, kita dengarkan penjelasan Kuzaini untuk meluruskan pernyataan dari Pak Ustadz Abdul Hakim Abdad ini. Sekarang kita luruskan dulu apa yang kita pahami dari narasi Ustadz ini. Jadi kata beliau itu, madhab itu kumpulan pendapat para ulama. Yang bisa masuk ke situ orang-orang alim. Kalau orang awam itu dalil. Berarti ini sedang bicara tentang apa yang diikuti. Apa kaitannya orang awam dengan dalil? Kan berarti mengikuti. Artinya kalau orang awam itu mengikuti dalil, kalau orang ulama mengikuti madhab. Kira-kira kan begitu. Karena diposisikan madhab dan dalil itu sebagai objek yang diikuti. Jadi ada 4 komponen. 1 madhab, 2 dalil, 3 orang alim, 4 orang awam. Orang alim masuk madhab, berarti ikut madhab. Orang jahil, orang awam ikut dalil. Ini koplak ya. Itu berarti tidak faham apa itu bermadhab. Dia sudah benar ketika menjelaskan apa itu madhab. Kumpulan ijtihad para ulama mujtahid di dalam menyimpulkan hukum dari sebuah dalil. Nah, itulah yang disebut dengan madhab. Artinya ketika ada teks Al-Quran atau hadis yang sifatnya, itu pasti ya, sifatnya donniyud dilalah, tidak single meaning, tidak qot'i, artinya multi interpretasi, maka memilih pemaknaan atau maksud yang paling dianggap benar, itulah madhab namanya. Jadi orang awam itu justru yang ikut madhab itu. Orang awam itu bukan menggunakan dalil kitab dan sunnah, tapi menggunakan ucapan para ulama dalam madhab. Makanya ada masyhur ucapannya Asy-Syatibi itu, ya, aqwalul a'immati bin nisbih lil ami kan nassi. Jadi kalau bagi kita sebagai orang awam yang berposisi sebagai Quran dan hadis, artinya sebagai objek yang kita ikuti, ya ucapan ulama itu. Artinya yang kamu makan buahnya yang sudah dipetik oleh ulama itu, bukan kamu ngambil sendiri dari pohonnya. Yang ngambil sendiri dari pohonnya, yang memilih bagaimana itu para ulama. Sebetulnya, ini nggak usah terlalu ilmu-ilmu ya. Bermadhab itu kalau bahasa Arabnya itu tamadhabah, wazan tamaf'alah. Itu maknanya salah satunya adalah al-akhduh, menunjukkan makna mengambil. Jadi tamadhaba itu ittakhadha madhaban. Anda baca dalam kitab At-Tamadhub. Jadi kalau ada bahasa tamadhaba, bermadhab itu maksudnya mengikuti satu madhab. Apa sih mengikuti satu madhab? Ketika ada nas yang multi interpretasi, lalu ulama-ulama madhab itu menjelaskan ini maknanya adalah A, ini maknanya adalah B. Kamu ikut yang manapun itu sudah bermadhab namanya. Sekarang akan saya buktikan bahwa Salafi, Wahabi atau siapapun orang Islam sekarang tidak mungkin tidak bermadhab. Tidak mungkin. Kalau ada orang merasa menolak, dia merasa tidak ikut madhab, itu karena dia tidak faham apa itu bermadhab. Itu sama dengan orang yang sedang kelelep di tengah air atau di tengah laut, lalu dia merasa, saya tidak basah. Saya tidak menyentuh air. Padahal dia sedang berenang karena dia tidak mengerti. Jadi, kholal fi tasawwurihi, keliru dalam menggambarkan apa sih itu bermadhab. Sekarang begini contohnya deh. Misalnya ada orang, saya kalau wudhu harus baca basmalah. Kalau tidak baca basmalah, wudhu saya tidak sah. Itu bermadhab. Kenapa? Madhabnya Imam Ahmad. Karena hadisnya itu, la wudu'ah liman lam yadkurismallah. Tidak ada di situ, Pak, la yasihu al wudu. Tidak ada begitu. Adanya la wudu'ah. Narasinya tidak ada wudhu. Maka Imam Ahmad mengatakan, ini lanya linafisihah. Menunjukkan ketidaksahan kalau tidak ada basmalahnya. Berarti kamu ikut Imam Ahmad. Seandainya, oh enggak, saya enggak ikut siapa-siapa. Saya memahami ini sebagai syarat atau sebagai keharusan. Iya Pak, Bapak memahami begitu. Itu Bapak sudah ikut orang. Kenapa? Karena Imam Ahmad sudah menjelaskan itu. Kecuali kalau Bapak tetangganya Nabi. Gimana nggak ikut? Inilah leluconnya orang yang menolak madhab.
Kamu mau mengatakan wajib baca basmalah, ya bermadhab. Mengatakan tidak wajib baca basmalah, ya bermadhab juga. Misalnya ikut madhab Syafi'i. Kenapa? Karena dalam madhab Syafi'i, la wudu'a itu lanya bukan menafikan kesahihan, tapi linafil kamal saja, menafikan kesempurnaan. Berarti status hukumnya sunnah. Apa buktinya bahwa la itu nggak mesti bicara keabsahan? Ada hadis lain, Pak. La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat kalau hidangan sudah disiapkan. Apa tidak sah sholatnya kalau sudah ada makanan? Kan enggak, Pak. Tapi makruh. Sama narasinya la sholata. Kalau la wudu'ah, tidak sah wudunya. La sholata tidak sah sholatnya. Ternyata enggak. Ada juga yang la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Baca Fatihah itu syarat, itu rukun, itu keharusan. Berarti wajib baca basmalah. Jadi dari narasi yang sama, la wudu'ah apakah menunjukkan ketidakabsahan atau ketidaksempurnaan? La sholata apakah menunjukkan ketidakabsahan, ketidaksempurnaan? Itu namanya dhonni, itu namanya multi interpretasi. Maka ulama mengurai, ulama madhab itu, mujtahidnya itu menyimpulkan, oh ini yang hukumnya sunnah, ini yang hukumnya wajib. Itu namanya bermadhab. Jadi Bapak mau ikut yang manapun, Bapak sudah bermadhab. Artinya ikut dalil berdasarkan salah satu madhab yang sudah ada. Kalau misalnya kita berwudu, Bapak mungkin ikut yang wajib, wudu ya, niat. Ya sama dengan madhab Syafi'i, madhab Ahmad dan sebagainya. Tapi kan ada madhab yang tidak mewajibkan. Kalau wudu dan mandi besar itu tidak wajib niat, hanya sunnah saja. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena hadisnya innamal a'malu binniyah. Begitu aja. Nggak ada hadis innan niyata wajibatun fil wudu. Nggak ada begitu. Kalau hadisnya begitu, Pak, nggak ada ikhtilaf ulama. Tapi kenyataannya ikhtilaf ulama itu Abu Hanifah tidak mewajibkan. Jadi Bapak mau ikut yang manapun, mau tidak niat pun bahkan, itu bukan Bapak tidak bermadhab. Itu Bapak bermadhab. Madhabnya Abu Hanifah. Lain lagi ceritanya. Kalau pemahamannya persis seperti narasinya, tidak perlu interpretasi, itu namanya qot'i. Itu sudah bukan madhab, Pak. Contohnya, hukum puasa Ramadan itu bukan madhab, Pak. Itu qot'iyud dilalah, qot'iyud subut. Ya, qot'iyud dilalah ya jelas. Qot'iyud subut Al-Quran yang mutawatir. Qot'iyud dilalah itu pemaknanya satu. Puasa itu wajib. Itu bukan ikut madhab kalau itu, Pak. Makanya paham madhab itu majaluhu. Kalau Anda baca kitab usul fikihnya Al-Ghazali, majaluhu adalah an-nususu allati kanat dhonniyatan dilalah. Nas-nas yang sifatnya multi interpretasi, Pak. Bisa mengandung pemaknaan A, bisa mengandung pemaknaan B. Jadi udahlah ya. Kenyataannya toh ikut ulama, ikut madhab. Nggak usah mengadi-ngadi. Kelompok-kelompok anti madhab itu merasanya saja anti madhab. Itu label jualan saja biar seolah-olah paling keren. Nggak ikut ulama, langsung ikut Rasulullah. Langsung ikut kitab, ikut sunnah. Padahal semuanya yang melalui ikut orang. Bapak kalau mau ikut hadis sahih. Bapak tahu hadis sahih dari siapa? Dari Imam Bukhari. Kan ikut orang, Pak. Berarti kan berpasrah kepada Imam Bukhari. Kenapa kata Imam Bukhari sahih? Karena rijalnya sikoh. Sikoh kata siapa? Kata Imam Bukhari. Berarti kan ikut, Pak. Jadi begitu saja. Beragama normal-normal saja. Nggak usah aneh-aneh gitu. Nggak usah oleh bekas dibilang kitab paling manis. Ini paling ikut kitab, ikut sunnah. Nggak usah madhab-madhaban apa-apaan begitu ya. Kita ikut kitab fikih. Karena itu sudah jalurnya. Ingat ulama itu pewaris para nabi, pelanjut dakwah Rasulullah SAW. Bapak bukan tetangganya nabi. Kalau nggak ikut ulama, ikut siapa? Ikut Syalbani gitu. Allahumma dina hadis.